Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kepada teman-teman kapan melihat video ini. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmayuni. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi nasionalisme, yaitu terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori nasionalisme, dan yang kedua, kita akan membahas mengenai faktor penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kita akan membahas mengenai nasionalisme di Indonesia. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu kita membahas teori nasionalisme. Sebelum saya menjelaskan tentang teori nasionalisme, kita akan melihat video-video atau cuplikan tentang nasionalisme di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Dilihat dari cuplikan tadi, itu merupakan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Itulah nasionalisme atau perjuangan dari bangsa Indonesia. Langsung saja pada materi, yaitu teori tentang nasionalisme. Sebelum pada teorinya, sedikit saya menjelaskan mengenai apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Ada seorang para ahli yang menyatakan, yaitu Abdul Ghani, menyatakan bahwa terdapat 3 teori nasionalisme. Yang pertama, yaitu teori kebudayaan, yang menyebut bahwa suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan kebudayaan. Yang kedua, yaitu teori negara, yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu negara itu ditentukan oleh penduduk di dalamnya yang disebut bangsa. Selanjutnya, yaitu teori yang terakhir, teori negara, yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu bangsa yaitu karena adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang perbedaan baik kebudayaan, suku maupun agama. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab dari munculnya rasa nasionalisme di Indonesia. Faktor penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia ini ada 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal.
Pada faktor internal ada beberapa penyebabnya yang diantaranya yaitu kenangan kejayaan masa lalu. Nah, itu artinya rakyat Indonesia pada umumnya menyadari bahwa mereka pernah memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat di masa lalu seperti pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, kejayaan inilah yang menimbulkan kebangsaan dan harga diri suatu bangsa. Oleh karena itu, rakyat Indonesia berusaha untuk mengembalikan kebangsaan dan harga diri sebagai suatu bangsa tersebut. Nah, jadi intinya maksudnya terdapat inspirasi dari kerajaan-kerajaan sebelumnya yang berjaya, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit yang kuat. Nah, jadi dari situ masyarakat bersemangat untuk berjaya kembali. Nah, faktor internal selanjutnya yaitu perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat. Nah, munculnya perasaan senasib sepenanggungan karena adanya penderitaan yang sama akibat penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Nah, dari perilaku Belanda yang sangat menyengsarakan masyarakat Indonesia atau rakyat, maka rakyat tidak rela dengan itu, maka tumbuhlah rasa memperjuangkan kehidupan, semangat memperjuangkan kemerdekaan. Nah, faktor internal selanjutnya yaitu timbulnya kembali golongan pertengahan kaum terpelajar. Dengan timbulnya kembali golongan pertengahan kaum terpelajaran ini juga membuat kembali bangsa Indonesia bangkit, yang mana golongan terpelajar ini berusaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, serta bidang agama. Jadi munculnya kesadaran nasional untuk berbangsa dan bernegara dan berbidang sosial. Nah, selanjutnya yaitu faktor internal yang terakhir penyebab munculnya rasa nasionalisme di Indonesia itu yaitu munculnya kelompok terpelajar Islam. Nah, dengan munculnya semangat persamaan derajat. Nah, maksudnya ini yaitu lahirnya kelompok terpelajar Islam telah menyadari bangsa Indonesia dengan terjajahnya yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Nah, kelompok intelektual Islam telah menjadi agen dari mengubah atau agen mengubah cara pandang masyarakat bahwa nasib bangsa Indonesia yang terjajah tersebut tidak dapat diperbaiki melalui bebas panggang konveksi seperti politik etis misalnya, yaitu nasib bangsa Indonesia harus diubah oleh bangsa Indonesia sendiri dengan cara menyadarkan bangsa melalui peningkatan taraf hidup di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Nah, jadi itulah faktor-faktor internal dari penyebab munculnya rasa nasionalisme di Indonesia, yaitu tadi seperti yang saya jelaskan ada 4. Yang pertama kenangan kejayaan masa lalu, yang kedua perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat, ketiga timbulnya kembali golongan pertengahan kaum terpelajar, dan yang keempat munculnya kelompok terpelajar Islam, munculnya semangat persamaan derajat. Selanjutnya yaitu mengenai faktor eksternal yang menjadi penyebab munculnya rasa nasionalisme Indonesia. Yang pertama, adanya paham-paham modern dari Eropa seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Dan yang kedua, itu munculnya paham Aufklärung dan kosmopolitanisme. Dan yang ketiga, terjadinya revolusi Prancis. Yang keempat, reaksi atau agresi yang dilakukan oleh
Napoleon Bonaparte. Dan yang terakhir yaitu penyebab dari eksternal muncul rasa nasionalisme di Indonesia itu adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, itulah penjelasan saya mengenai faktor internal dan eksternal dari munculnya rasa nasionalisme di Indonesia. Nah, langsung saja pada pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir mengenai nasionalisme di Indonesia. Sebelum membahas kepada nasionalisme Indonesia, sedikit saya memperlihatkan cuplikan-cuplikan nasionalisme di Indonesia. Selamat menonton. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi jingga. Nah, itulah cuplikan mengenai bagaimana nasionalisme di Indonesia, bagaimana perjuangan bangsa-bangsa terdahulu. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah ideologi yang muncul pada masa kolonialisme Belanda di Hindia Belanda yang menyerukan kemerdekaan bagi koloni itu dan menyatukan atau penyatuan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat bangsa. Nah, sedikit saya menjelaskan mengenai sejarah nasionalisme di Indonesia. Benih-benih awal nasionalisme di Indonesia berawal pada abad ke-19 dan abad ke-20. Nah, awal munculnya rasa nasionalisme ini yaitu dimulai dari lahirnya sebuah organisasi yang disebut sebagai Organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini menjadi alat perjuangan modern yang menjadi pemicu pergerakan kemerdekaan nasional. Nah, bahkan Presiden Soekarno menyebut bahwa Budi Utomo memiliki peran sebagai pengantar rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dengan adanya rasa nasionalisme di Indonesia yaitu yang pertama mampu menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, dan yang kedua yaitu mampu membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, dan yang ketiga yaitu mampu membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, dan yang keempat yaitu mampu berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Dan yang kelima itu mampu menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir itu mampu menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dalam atau luar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.